Selamat sore, salam Just Talk. Gue rencana nggak mau bikin video, lagi malas aja. Tapi tiba-tiba banyak yang tanya soal ini, soal itu. Jadi gue bikin update aja. Kali ini video update tentang apa yang berapa hari terakhir terjadi. Oke. Satu, mulai dengan Suarez. Apakah Griezmann bisa menggantikan Suarez? Gini ya. Kuman itu tidak mau pecat Suarez, hanya dia bilang, "Ya, karena kontrak lu tinggal setahun, gue kalau lu tetap mau di Barca, lu akan jadi bagian seleksi, tapi kemungkinan besar dicadangin." Dan awal-awal Suarez bilang, "Oh, nggak masalah, I will fight for my position uh, on the field." Jadi semua ini sebenarnya nggak ada masalah. Tiba-tiba datanglah kasus Juve incer, terus harus ambil paspor Italia. Akhirnya diambil paspor Italia karena nggak sudah melewati deadline, pergilah ke ATM. Nah, pertanyaan kan, apakah Griezmann bisa gantiin Suarez? Kalau gue bilang ya bisa. Kenapa? Kuman tahu bahwa dia memiliki beberapa pemain depan yang bisa bermain di beberapa posisi. Contoh, Griezmann sekarang bermain di belakang Messi sebagai false nine, striker. Kiri bisa Ansu, bisa Dembele, bisa Coutinho. Kanan bisa Coutinho, bisa Dembele. Dan bahkan kemungkinan besar kalau Trincao masih bisa juga di kanan. Kemungkinan besar kan Depay datang bisa di kiri, bisa jadi striker. Jadi pilihannya banyak untuk dirotasi di lini depan. Oke. Jadi kalau gue bilang nggak masalah. Sekarang yang gantiin itu bukan Griezmann, tapi justru Messi. Kenapa Messi? Karena pada saat transisi dulu Messi sama Suarez kagak balik. Sekarang Messi doang yang nggak balik, semua balik. Nah, ini kan sebuah perkembangan kalau gue bilang, sebuah plus point di mana kita bisa memberi perlawanan dari sisi defense. Oke. Semedo dibuang, ya layak. Sergio Des seperti apa? Oke. Gue lihat dia pertama kali dia bikin debutnya di Ajax. Ini pemain sangat berbakat, oke? Very skillful, terutama dari sisi menyerang. Bertahannya masih 50-50. Tapi bocah kan baru 19 tahun. Dalam arti dia masih bisa berkembang, dia masih bisa belajar, oke? Kemungkinan besar nggak akan selalu main pelapis dengan Sergi. Sergi di bek kanan masih bisa diterima. Sebagai DM nggak sama sekali. Atau di tengah lah nggak sama sekali. Jadi pelapis Sergi sekali-sekali bergantian, oke. Nah, kan investasi di pemain umur 19 tahun ini kan melihat jangka panjang. Oke. Nah, kalau jangka panjang gue bilang definitely, dan harganya cuma 20, come on. Zaman sekarang pemain hebat 20 nggak bakal dapat. Ya, jadi untuk gue pembelian Des ya sangat bagus. Kalau seandainya Des ini kan belum 100%, asumsi gagal. Aaron Max gimana? Bukan Aaron Max. Aarons back kanannya Norwich gimana? Gue dulu nggak pernah perhatiin dia, tapi gue cek lagi YouTube dan ternyata ini pemain not bad. Kalau di YouTube kan kita lihat bagus-bagusnya, tapi yang gue lihat kan adalah timingnya, positioningnya, dan itu not bad. First touch-nya, ball handlingnya, itu yang gue lihat, bukan golnya atau assist-nya. Dan kalau gue bilang this guy is not bad at all, sama sekali nggak buruk loh. Mungkin karena dia bermain di tim yang buruk makanya nggak begitu kelihatan. Jadi kalau Des nggak jadi, si Aarons datang, nggak ada masalah. Kenapa? Karena dua-dua murah. Dua-dua harga sekitar 20-an lah. Ditambah belakang Eric Garcia City minta 30, which is ridiculous untuk pemain yang belum terbukti dan masih setahun kontraknya. Ditawar Barca 18. Selama di bawah 20 juta, Eric Garcia can come menurut gue. Oke? Terus masalah Özil ini harusnya tahu diri. Sekarang lawan siapa namanya kemarin, Leicester, di Piala Ciki KW2 aja nggak dipakai gitu. Di bench aja nggak. Arteta ditanya kenapa nggak pakai Özil, katanya I have 24-25 players dan yang bisa bermain hanya 11. Untuk gue itu alasan ya. Kita harus lihat
otoritas Arteta dalam berkomunikasi, auranya itu sangat tegas. Beda dengan contoh Setien. Setien secara strategi oke, tapi gue nggak tahu juga ini pelatih lemah banget terhadap pemain, terhadap pada saat press conference kelihatan lah gaya komunikasinya. Dan Setien dulu sering salahkan ini itu, banyak yang salahin orang lah. Itu gue paling nggak suka pelatih kayak begitu. Mourinho sama Arteta nggak pernah melakukan itu. Salah ya kita sendiri, kalah ya kita sendiri. Kita harus improve lagi. Dan kalau gue bilang kenapa Özil nggak di itu, gue bilang ada masalah politik di belakang itu, yaitu dia itu kan nggak mau cabut karena gajinya terlalu tinggi. Nah, gue kalau jadi bosnya Özil, gue juga bilang ya gue nggak terima juga, jujur aja. Ya udah, kalau lu nggak mau cabut, nggak mau menguntungkan kita, kalau dicabut kan at least ada transfer fee. Well, let's say 20 25 masih laku lah. Ya udah, gua hancurin karir lu. Artinya 1,5 tahun gua nggak mainin lu sama sekali. Sama sekali. Mau apa lu sekarang? Ya kan? Masih ada yang mau beli dia. Gue bilang kalau dia 1,5 tahun nggak main, selesai. Kalau gue bilang ya, karirnya. Paling top dia bisa ke Fenerbahce atau Besiktas. Tapi kalau enggak, paling ke Qatar atau Amrik cari duit lagi. Kan tujuannya dia begitu, cari duit. Ya udah, itu hak lu. Cuman ya, gue udah malas sebenarnya bahas Özil. Untuk gue sih udah case close. Kita mending move on, lihat forward siapa yang bisa didatangkan. Terus soal kemarin soal kemarin Arsenal menang lawan Leicester, layak menang, terutama bukan dari golnya atau apa, cuman dari strateginya. Mau tim lapis 2, tim utama itu sama ya. Kalau main 3-4-3 tanpa playmaker, itu cukup solid kalau gue bilang. Beberapa momen main bagus, cuman kembali lagi ke kualitas pemain yang kemarin tidak memadai lah. Ya, itu pemain cadangan semua lah. Untuk gue Rob Holding itu pemain cadangan. Kalau Saliba udah on fire, Gabriel sama Luis, Holding itu kemungkinan besar dicadangin. Jadi dari sisi permainan lapis 2 ini udah paham, tapi kembali lagi ke kualitas dalam mengeksekusi. Cukup banyak peluang juga kemarin, walaupun Leicester juga cuman ya bukan 2-0, tapi at least mungkin 2-1 lebih fair atau 3-2. Jadi untuk gue sih sangat layak menang karena pelapisnya Leicester juga nggak kelihatan. Chelsea menang besar. Gue nggak nonton, tapi kayak Havertz cetak hat-trick lawan tim cupu. Yang penting percaya diri sudah ditingkatkan. Itu yang penting. Thiago sudah bisa bermain, udah kenal, udah tahu kira-kira ciri khas temen-temennya seperti apa. Jadi ini masalah proses aja. Ada yang juga bilang di Twitter, tapi passing-passingnya masih cupu. Ya nggak tahu, bisa aja. Mungkin dia kurang nyaman. Ini semua proses, tapi dengan dia bisa cetak hat-trick, at least percaya diri dia sudah meningkat. Itu yang penting. Oke. Apalagi Frank de Boer ditunjuk jadi pelatih timnas Belanda. Frank de Boer gimana ya? Frank de Boer ini pilihan ketiga setelah Frank Rijkaard nolak dan Peter Bosz kayaknya kemahalan untuk buyout klausulnya di Leverkusen. Gue sih prefer Peter Bosz, tapi ya kita harus lihat sikon. Terus jatuhlah kepada Frank de Boer. Frank de Boer ini kalau gue bilang di Belanda pun tidak semua bisa terima Frank de Boer, masih 50-50 lah. Cuman pilihan yang masih bisa diterima, bukan pilihan yang optimal, masih bisa diterima. Haters akan bilang, oh ya dia dipecat di Inter, di Crystal Palace, bahkan di Atlanta pelan-pelan digeser secara halus. Tapi orang lupa, dia membawa Ajax 4 kali beruntun juara, dan itu bukan kebetulan. Karena Ajax setiap tahun itu jual pemainnya. Kalau lu bilang ya tapi Ajax hampir tiap tahun juara, nggak bener juga. Dan dia harus
tiap tahun membangun pemain baru dengan pemain-pemain yang dia suka. Artinya ini orang bisa ngelatih. Hanya feeling gue ya, masalah adaptasi, masalah post power syndrome. Ya, gue Frank de Boer, gue main di timnas Belanda, gue main di Barcelona dan lain-lain, gue meraih banyak trofi. Lu diem aja. Kalau lu datang dengan itu di budaya yang berbeda, mungkin dia nggak bisa ngomong bahasanya, mungkin dia mau merombak total apa yang terjadi di klub, sehingga banyak orang yang anti dia. Ya repot kalau begitu. Jadi kegagalan pelatih itu nggak selalu dari strategi atau dia bego atau apa. Feeling gue sih itu yang terjadi di Crystal Palace dan Inter Milan. Tapi bukan berarti dia nggak bisa ngelatih. Dan sementara di timnas Belanda, dia jauh lebih bisa ngelatih. Dia lebih kenal pemain-pemainnya. Jadi kalau gue sih tetap optimis. Minimal kasih dia kesempatan lah. Nggak kayak pelatih sebelumnya, asisten itu Lodewijk taruh pemain aja susah. Nah, keseninya pelatih ini kan juga menaruh posisi dengan pemain yang bisa yang bisa bermain maksimal. Nah, Lodewijk ini nggak banget. Sebagai analis dia mungkin hebat, tapi sebagai head coach no. Maka dari itu gue sih seneng aja Frank de Boer datang. Oke, sementara itu update itu aja dulu. Thank you.